Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Adika Mas Rostoko dari kelas 10 1. Hari ini saya akan membahas tentang materi PAI bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yuk kita langsung aja ke materinya. Nah, sebelumnya kalian pasti juga bertanya-tanya kan, kapan sih Islam masuk ke Indonesia? Dan siapa sih yang membawa Islam ke Indonesia, serta di mana sih daerah pertama masuk ke Islam di Indonesia? Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang sejarah tersebut. Yuk kita langsung masuk aja ke teorinya. Nah, teori yang pertama ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. Snow Hurgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snow berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arabia tanpa melewati ajaran tasawuf yang berasal dari Gujarat, India. Lalu teori yang kedua ada teori Mekah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari Cina dinasti Tang untuk acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita dari Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di pantai barat Sumatera. Nah, kemudian hal ini disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui saudagar yang berasal dari Arab tersebut. Namun jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai itu berdiri pada abad ke-13 Masehi atau pada tahun 1275 Masehi, yang artinya ini bukan merupakan awal masuknya Islam ke Indonesia, namun perkembangan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga ada teori Persia dari Profesor Dr. Husain Jajaningrat. Menurut teori ini, Islam berasal dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem pengejaan pembacaan huruf Al-Quran, terutama di daerah Jawa Barat yang menggunakan pengejaan Persia. Yang keempat ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Profesor Dr. Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng San Pokong. Nah, yang terakhir ada teori maritim oleh N.A. Baloch. Menurutnya, pengenalan ajaran agama Islam di Indonesia dimulai dalam kurun waktu dari abad ke-1 hingga abad ke-5 Hijriah. Fase berikutnya dimulai pada abad ke-6 Hijriah hingga ke pelosok Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu di mana umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik, diawali pada abad ke-11 Masehi. Selanjutnya saya akan bahas beberapa tokoh penyebar ajaran agama Islam. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua ada Sultan Ahmad. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Ariyat Shah. Yang keempat ada Wali Songo. Yang kelima ada Sultan Alauddin. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin. Nah, setelah itu saya akan bertanya-tanya dong, kenapa rambut saya berubah? Rambut saya berubah karena rambut saya sudah panjang dan besok itu hari Senin. Selanjutnya saya akan membahas nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hidup sederhana. Yang kedua adalah gigih dalam berjuang. Yang ketiga adalah menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Yang keempat adalah produktif dalam berkarya. Yang kelima itu menghargai perbedaan. Dan yang terakhir itu berdakwah secara damai. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.